Pemprov DKI Jakarta menerbitkan aturan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai per 1 Juli 2020. Setiap pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat harus melaksanakan Pergub nomor 142 tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. Setiap pelaku usaha hanya boleh menyediakan kantong ramah lingkungan yang tidak gratis. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkapkan, Pergub itu dibuat bukan semata-mata sebagai bentuk antisipasi banjir. Penggunaan plastik diatur karena limbah plastik memberi pengaruh besar terhadap perubahan ekosistem. Pergub nomor 142 nomor 2019 mengatur bahwa pengelola dapat dikenakan sanksi administratif, yakni teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin, dan atau pencabutan izin. Jika 3 kali teguran tertulis diabaikan, maka akan dikenakan uang paksa sebesar 5 hingga 25 juta rupiah. Sementara pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat yang telah menggunakan kantong belanja ramah lingkungan akan memperoleh insentif fiskal daerah. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya, kembali lagi di Langsung pemirsa. Mulai hari ini Pemprov DKI Jakarta resmi melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan dan pasar. Jika aturan itu tidak dipatuhi, pengelola akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis, denda atau uang paksa sebesar 5 hingga 25 juta rupiah. Selanjutnya bagaimana sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah hingga saat ini? Untuk membahas hal itu telah hadir di studio Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja DKI Jakarta, Ellen Hidayat, dan kita juga akan tersambung melalui sambungan telepon dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Andono Warih. Saya sapa dulu narasumber saya yang sudah cantik sekali pagi siang ini, ada Bu Ellen. Sehat selalu ya Bu Ellen ya? Sehat, terima kasih. Betul, kita akan membahas topik penting nih soal sampah plastik, tapi sebelumnya saya akan sapa Pak Andono dulu. Selamat siang Pak Andono. Semangat pagi, selamat siang. Selamat siang. Pak Andono, ini kalau kita berbicara soal larangan penggunaan kantong plastik, 1 Juli ini orang-orang mungkin sudah bersiap begitu ya. Dan dari tahun-tahun sebelumnya juga mungkin masyarakat Indonesia, masyarakat kota Jakarta juga sudah terbiasa juga membawa kantong belanjaan mereka. Nah, per hari ini Pak Andono juga sedang melakukan sidak. Seperti apa Pak sejauh ini hingga siang hari ini terkait pelaksanaan larangan penggunaan kantong plastik di sejumlah pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta? Iya, terima kasih. Selamat siang Ibu Elan dan Pak Cakri ya tadi ya. Oke. Siang ini dari pagi tadi kita running untuk terus melanjutkan komunikasi, sosialisasi dan edukasi terkait efektif berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat. Dari tadi pagi kami memang berbagi tugas. Teman-teman kami di suku dinas 5 kota administrasi, mereka punya kegiatan-kegiatan untuk berkunjung kepada lokasi pusat perbelanjaan dan toko swalayan serta pasar. Sejauh ini memang responnya beragam, tapi kita bisa tarik kesimpulan bahwa ketentuan tentang hal ini sudah mulai dipahami karena sesungguhnya bukan hari ini saja tiba-tiba, tapi sejak diundangkannya Pergub ini tanggal 31 Desember 2019 kemarin, kita sudah aktif sekali berinteraksi, berkomunikasi, sosialisasi dan edukasi. Oke, Pak Andono, ini beragamnya ini gimana nih Pak? Beragamnya masih dominan menggunakan kantong plastik atau justru beragamnya sudah mulai memahami dan akhirnya mereka sudah mulai nih mencoba untuk hari ini tanggal 1 Juli ini? Ya, pertama memang kita lihat untuk beberapa outlet yang kita kunjungi di swalayan-swalayan atau keswalayan itu sudah mulai konsisten dengan tidak lagi menggunakan kantong belanja plastik sekali pakai atau kresek, dan juga di pusat-pusat perbelanjaan juga demikian. Dan sementara kita memang masih punya tantangan untuk beberapa lokasi di pasar.
Oke. Jadi ini beberapa yang kita sampling, faktanya memang demikian per hari ini pagi tadi ya. Oke, tapi kita harapkan tidak hanya tanggal 1 Juli ini aja ya. Ternyata pas besok mungkin tim dari Pak Handono sidak kembali, mereka sudah kembali lagi menggunakan kantong plastik. Pak Handono, ini kan tegas begitu ya, teguran terlebih dahulu, lalu jika memang masih membandel akan ada denda atau uang paksa sebesar 5 sampai 25 juta rupiah. Seperti apa namanya pemberian denda ini, atau seperti apa juga pengawasannya nanti, khususnya di pasar tradisional mungkin yang lebih sulit dibandingkan dengan pusat perbelanjaan atau retail yang ada di pertokoan gitu. Baik, jadi memang begini, kita ini kan sadar bahwa masyarakat sudah mulai memahami bahwa kita perlu mengendalikan sampah plastik. Itu kita sudah bisa simpulkan bahwa warga Jakarta terutama mayoritas sudah sangat paham tentang kerugian-kerugian yang bisa ditimbulkan oleh sampah plastik ini di lingkungan. Kemudian maka hadirlah kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengendalikan membatasi penggunaan sampah plastik yang bersumber dari kantong kresek ini. Kemudian yang ketiga, sumber terbesarnya yang kita mulai kendalikan kan itu tadi ya, pusat perbelanjaan, swalayan dan pasar rakyat. Tantangannya bervariasi, memang yang paling besar ada di pasar rakyat. Sehingga harus ada strategi komunikasi dan strategi implementasi yang cukup bervariasi. Di pasar rakyat ini, strategi yang kami lakukan adalah kami harus berkoordinasi erat dengan pengelola pasar rakyat itu, yang mana kebetulan di Jakarta hampir seluruhnya atau bisa dibilang seluruh pasar rakyat ini ada di dalam manajemen BUMD kita, yaitu PD Pasar Jaya. Oleh karenanya kita ikat komitmen PD Pasar Jaya untuk kita melaksanakan peraturan gubernur ini. Sehingga itu yang kita coba dorong untuk bagaimana kita mengakselerasi implementasi total di pasar. Harus tegas kali ini ya Pak Handono ya, karena masyarakat Jakarta nanti bingung nih, khususnya mungkin masyarakat Jakarta. Sepertinya kemarin-kemarin kita sudah ada larangan tegas untuk tidak menggunakan plastik, kok hilang lagi, kok muncul lagi. Nah sekarang semoga dengan adanya sanksi yang cukup besar dengan uang denda ini, masyarakat Jakarta juga sudah akhirnya terbiasa dan bisa mematuhi aturan ini. Saya ke Bu Ellen. Nah Bu Ellen, asosiasi bagaimana nih akhirnya aturan ini per tanggal 1 sudah diterapkan begitu, dan kayaknya sudah nggak ada putar balik lagi untuk tidak menggunakan kantong plastik ramah lingkungan. Bagaimana dari anggota sendiri? Ya, kami dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja dengan 80 anggota di DKI menyambut baik sebenarnya terbitnya Pergub 142 ini, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi sampah plastik, kemudian juga untuk membuat lingkungan kehidupan yang lebih baik. Itu tentu kami sambut dengan baik, sehingga kami juga sudah melakukan sosialisasi sejak diundangkannya itu mulai Desember, Januari itu kami sudah mulai memberitahukan, mengumpulkan anggota, mensosialisasikan Pergub ini. Jadi untuk pusat-pusat belanja, pengelola saat ini juga sudah mulai mensosialisasikan kembali kepada para tenant-tenantnya bahwa harus mempersiapkan memakai kantong belanja yang ramah lingkungan dan bukan tas plastik atau kita sebut biasanya tas kresek judulnya, gampangnya gitu. Nah, kami juga melakukan untuk dari pusat belanja semua material-material promosi, poster dan lain sebagainya juga kita buat sedemikian sehingga masyarakat ataupun pengunjung juga mengerti bawalah tas Anda bila mana berbelanja, jadi tidak perlu harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli tas-tas tersebut. Jadi ini kurang lebih sudah kita lakukan. Tetapi memang di saat ini kebetulan ini kan terjadi COVID-19 ya. Pada saat itu kami sudah berbicara, tetapi ada tenggang waktu periode 3 bulan malnya tutup, sehingga tidak ada pembicaraan lagi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, di mana sebenarnya pada saat Februari kami akan diundang untuk
membicarakan masalah juklaknya, supaya nantinya Satpol PP nggak sembarangan datang ke pusat belanja, karena ngeliat kemudian kantong plastik, iya, tutup jadi atau biar denda sama-sama begitu, kita atau tahu dulu, jadi tas teguran. plastik jenis apa yang tidak Oh, oke, boleh. baik. Karena terakhir kami diberitahukan memang tas kresek tidak boleh, tapi muncullah inovasi baru yang memakai ketela, Oh, iya. kemudian memakai singkong, kemudian juga memakai potatoes, kentang gitu. Nah, ini sebagian daripada tenan kami sudah memproduksi, Ya. tetapi Dan ini itu juga diizinkan sebenarnya di dalam pergub ini. ini juga kita sebenarnya mau tanya lagi gitu. oke. Ini Nanti jadi pertanyakan. bagaimana? Karena gini, saat COVID-19 banyak ada delivery untuk F&B food. betul. Semua masyarakat tuh ingin supaya higienis dan aman, sehingga mereka meminta di-seal dengan cable tie. Nah, kalau di-seal dengan cable tie itu kalau pakai kertas susah. Ya. Jadi Oh, harus tunggu. memakai plastik. Kalau plastik dari ketela memang lebih lembek lembut. ya, lebih lembut gitu. Nah, ini yang harus dilakukan, harus juga dipertimbangkan. Oke, antara higienitas tapi juga tidak ingin melanggar aturan tapi juga mau ramah lingkungan gitu intinya ya. tenan kami mau Oke. memproduksi, namun kami butuh arahan yang lebih jelas gitu kan. Apa yang bisa diizinkan? Kalau memang biasa dikatakan pakai ini daun-daunan, maaf nih ya, pakai yang namanya mungkin dari Besak mungkin rotan, ya, ini ya. pakai dari rotan, dari bambu dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu tidak applicable dengan jenis Makanan beberapa ya, makanan, beberapa misalnya food and seperti bubble, Oke. drink gitu kan. Mereka tuh bawanya gimana dan lain sebagainya. Oke. Ini Bapak ojolnya kasihan nanti kalau makanannya berantakan nanti tidak Disalahin dibayar. ya, nggak dibayar. Oke. Ya. Ini menarik, berarti ini juga ada pertanyaan dari teman-teman anggota asosiasi karena ini juga berdampak juga nanti pada ke konsumen dan juga apa yang mereka jual begitu ya, karena tidak hanya ingin berusaha ramah lingkungan tapi juga ingin menghadirkan produk-produk mereka juga tetap higienis Betul. dan tetap baik ke tangan konsumen. Ini kita akan jeda terlebih dahulu. Pertanyaan Bu Ellen bisa saya wakilkan, nanti bisa ke Pak Andono. Pak Andono juga tetap, kita semoga tetap di sambungan telepon. Pemirsa tetap bersama kami, Lansok akan segera kembali usai jeda.